Assalamualaikum, adik-adikku yang solih-solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-6 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un dengan submateri makna kandungan Surah Al-Ma'un. Pada pembelajaran kali ini, diharapkan kalian bisa memahami makna Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Quran Surah Al-Ma'un. Quran Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un merupakan urutan surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un diturunkan di Mekah dan termasuk ke dalam surah Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna surah Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari surah Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghadik anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Sekarang, mari kita pelajari makna atau kandungan dari surah Al-Ma'un. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Akan tetapi, pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapa orang yang mendustakan agama itu. Lalu Allah menjelaskan di ayat berikutnya. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik artinya membentak atau menyakiti baik fisik maupun perasaan. Misalnya, mengatakan kepada mereka,
"Hei anak yatim." Nah, sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya membenci dengan sangat. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang yang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri, tanpa peduli kepada nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, dari ciri-ciri yang dua tadi, walaupun kita sudah melaksanakan sholat, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang dua tadi, yaitu menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin, maka kita termasuk orang yang dusta atau bohong. Lalu di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat." Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan hal-hal sebagai berikut. Di ayat yang kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dari segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya lalai dalam ketentuan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, lalai dalam kekhusyuan, yang artinya sholatnya tidak bersungguh-sungguh. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin lihat orang lain. Dia mempertontonkan perbuatan baiknya supaya dipuji orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Di ayat yang ke-7 dijelaskan bahwa orang yang celaka itu orang yang enggan menolong dan barang yang berguna. Nah, inilah ciri-ciri orang yang mendustakan agama seperti yang telah dijelaskan di awal-awal surat, dan tentu saja orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu, apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari Quran Surah Al-Ma'un? Dari mana surah ini kita bisa mengambil beberapa sikap terpuji yang bisa kita amalkan. Di antaranya yang pertama, yaitu mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang yang miskin. Kemudian yang ketiga, sholat ditegakkan atau dilakukan pada waktunya atau tepat waktu. Yang keempat, hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Dan yang terakhir, yaitu hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan merujuk kepada surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Ma'idah
Sikapku. Mari kita membaca bersama ya. Aku berperilaku peduli kepada orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajarannya sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami makna dari Quran Surah Al-Ma'un. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.